warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nono Widianto SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik modul 1.4 budaya positif. Adapun yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini adalah terkait dengan disiplin positif dan motivasi, keyakinan kelas, hukuman, sanksi, restitusi, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, 5. Posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nono selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1810, Bapak Ibu yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita dilimpahkan kesehatan dan berkesempatan untuk berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif SD Negeri 01810. Tak lupa selawat serta salam kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu melimpahkan, selalu menuntut kita kepada hal-hal yang terbaik untuk ikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga doa, yang keempat materi diseminasi budaya positif. Baik, yang pertama untuk pembukaan, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Evi Surati. Kami persilakan. Bapak Ibu silakan berdiri. Terima kasih. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak Nono Rudianto selaku Kepala Sekolah SDN 0810 beserta Ibu Bapak Guru. Marilah kita berdoa pada pagi hari ini dalam kesempatan yang baik ini di majelis yang baik ini. Semoga kegiatan kita berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Berdoa nanti yang beragama Islam mengaminkan, yang beragama Kristen berdoa secara agama. Ila hadratina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa sahbihi amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan hamdan min haqqi wa bil babi masjidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi wa sultani. Allahumma salamatan fid din wa biyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qablan wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syafaratil maut wa hadaman sabab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kepada Bapak Nono kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1810, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa berkumpul di sini. Ada beberapa agenda yang ingin kita sampaikan, yaitu terkait dengan berbagi praktik baik. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena bersedia meluangkan waktunya. Jadi sebenarnya kegiatan guru penggerak ini satu lagi ya, infonya nanti ada angkatan 12, itu ada angkatan terakhir. Angkatan 12 itu angkatan terakhir infonya. Karena tidak tahu kebijakan ke depan, ya kan itu. Nah, sehingga perlu saya berharap nanti untuk angkatan 12 kalau bisa semuanya daftar. Informasi kemarin dari Bapak Kabid ketika kita loka 2 ada pertemuan seluruh kepala dinas provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia di Makassar, bahwa bahasanya itu untuk guru penggerak itu, terutama guru penggerak itu mendapatkan karpet merah gitu ya. Jadi untuk masuk ke dalam uji kompetensi baik itu pengawas maupun kepala sekolah. Kemudian bagi yang belum PPG itu mendapatkan semacam tiket gratis sebabnya. Kalau dulu kita ada pretest ya, apa namanya, nggak lulus dulu pertamanya. Tapi kalau dari guru penggerak itu tinggal ikuti proses langsung. Jadi seperti itu informasinya. Tapi terlepas dari itu Bapak Ibu sekalian, terlepas dari karpet merah yang disediakan oleh pemerintah, ternyata ketika kita mengikuti kegiatan ini, ya intinya orientasi kita adalah untuk orientasi belajar. Jadi memang kita sebagai guru ini tuntutannya harus terus belajar, karena berbeda perlakuan murid kita yang tahun 2060 dengan tahun 2024 ini berbeda. Yang kita jelas. Jadi bukan lagi istilahnya itu sebuah hukuman ya, tapi bagaimana kita mengubah yang dulu bahasnya hukuman itu menjadi sebuah penghargaan dengan menggunakan strategi restitusi. Nanti akan kita jelaskan di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mohon maaf
Jadi karena hari ini sebenarnya ada beberapa kegiatan, jadi ada undangan juga di tempat lain. Tinggal bagaimana mengefektifkan kegiatan yang ada di komunitas itu. Terus kemudian indikator keberhasilan seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa hal yang akan kita bedah di sini, yaitu terkait guru di komunitas belajar dapat melakukan analisis secara tajam berdasarkan teori disiplin positif, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, ini yang akan kita bahas Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ketika kita mendatangkan narasumber, mendatangkan apa terkait ini ya sebenarnya hampir sama dengan ini, beda muka, beda dari mana. Ya. Sebenarnya kontennya sebenarnya ini yang akan menjadi pembahasan kita. Terus kemudian agendanya lumayan 1,5 jam Bapak Ibu. Jadi 20 menit pembukaan tadi sudah, kemudian pemaparan konsep budaya positif 60 menit, penutupan 10 menit, nanti mengisi daftar hadir. Daftar hadir nanti. Nah, ini juga yang perlu kita lakukan Bapak Ibu ketika kita di kelas. Sebelum kita memulai belajar, paling nggak harus ada dulu namanya kesepakatan belajar, ya kan? Sehingga anak-anak kita pancing dulu. Nah, kalau pada kesempatan ini kita akan membuat kesepakatan belajar dulu. Artinya kita bersepakat yang pertama berpartisipasi aktif, kemudian yang kedua fokus pada kegiatan belajar. Nah, ini harus kita sepakati. Sepakat nggak ini? Atau perlu ditambah? Ya? Biasanya ada juga ditambah HP mohon di silent, atau ketika menerima telepon mohon izin untuk keluar, kan seperti itu. Kesepakatan belajar yang biasanya kita buat. Nah, untuk tahap awal, untuk pemanasan Bapak Ibu sekalian, coba kira-kira apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif? Coba kita akan merefleksi kembali ingatan kita, apa sih yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif? Mungkin ada yang bisa. Apa? Ada yang bisa menjawab ini? Bisa. Budaya positif itu apa? Mungkin Bu Suci. Budayakan berucap tolong, terima kasih, permisi, maaf, oh iya. Ya, itu termasuk budaya positif ya. Dan lain-lain termasuk apa? Tadi sudah kita sebutkan tadi. Misalkan konsentrasi mengikuti kegiatan pembelajaran, itu budaya positif juga kan? Gitu. Jadi kalimat kalau di dalam teori belajar yang menurut KHD atau KHD Dewan Jawa itu jadi akan mengubah arahnya itu ke sana, mengubah kalimat negatif itu menjadi kalimat positif. Contoh, ada biasanya kan dilarang merokok, itu negatif atau positif? Negatif. Ya, dilarang merokok. Negatif. Negatif. Diubah menjadi kalimat positif menjadi apa? Kawasan bebas asap rokok. Kawasan bebas asap. Artinya kemudian ada lagi dilarang buang sampah di sini. Itu negatif atau positif? Negatif. Negatif. Terus kalau diubah menjadi kalimat positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu sebenarnya itu maksudnya itu ke situ nanti Bapak Ibu. Jadi kalimat-kalimat negatif itu yang akan kita ubah menjadi kalimat positif. Nanti, jadi ada sebuah peraturan, nanti kan akan kita bahas juga. Peraturan kelas itu kita ubah menjadi keyakinan kelas. Gitu. Jadi misalkan dilarang main HP, kan itu kan negatif kan, nanti itu menjadi kalimat positif yang akan dijadikan menjadi keyakinan kelas. Oke, kemudian review konsep.
Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Berikutnya, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, terkait kedisiplinan ini memang harus dilakukan bersama-sama. Ya, yang paling pokok sebenarnya adalah pimpinan yang ada di dalam sebuah institusi itu. Kalau di dalam kelas, artinya berarti guru kelas sebagai pokoknya ya. Kemudian kalau dalam sekolah kan kepala sekolah tentunya. Ini yang penting. Nah, ini yang harus kita budayakan. Jadi kalau di sini Bapak Ibu ada istilah seperti ini. Ketika ini contoh ya, seperti saya ada beberapa hari itu dari sekolah di luar sekolah. Tapi nanti bisa dibaca di LKH itu sedang apa yang dilakukan di luar sekolah. Nah, jadi tolong hilangkan kalimat seperti ini, karena itu nanti akan menjadi, ini bukan pembelaan saya, tapi ketika kalimat itu muncul, maka yang akan Bapak Ibu lakukan adalah bekerja itu apa ya, bukan berdasarkan kesenangan gitu ya, tapi itu bekerja itu berdasarkan tekanan atau berdasarkan lain sebagainya, bukan karena kesenangan. Kalau kita bekerja itu senang, mau yang lain ini memang berpengaruh, yang lain ini bekerja rendah, tetap kita itu melakukan hal yang menjadi kesenangan kita. Kemarin sudah saya ceritakan contoh di tempat lain, di sekolah lain, ada seorang guru yang nggak masuk kan, kemudian sama kepala sekolah dikasih keringanan, dikasih dispensasi, kemudian dikasih dispensasi, tapi kok malah semakin tadi itu bahasanya kan, akhirnya ditegur. Nah setelah ditegur sama kepala sekolah, nah dia akhirnya bantah, kan? Jadi bapak aja itu jarang ada di sekolah itu. Jadi seperti itu. Kemudian pimpinan ini kan emosi ya, emosi. Akhirnya kemarin kemudahan yang sudah diberikan itu dicabut bahasanya. Yang biasanya absennya apanya itu TPP-nya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kemudian kita lihat berikutnya, stimulus respon lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Misalkan stimulus respon tentang dunia, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini menurut stimulus respon tadi ya. Tapi dalam teori kontrol tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Jadi kalau Bapak Ibu senangnya itu yang distimulus respon tentang dunia atau teori tentang dunia yang sesuai dengan kita baca, model berpikir menang kalah. Ini berarti kan orang yang selalu di dalam benaknya itu berorientasi pada kompetisi kan.
Kompetisi itu kan menang kalah. Kalau sekarang sudah kuno, sekarang zamannya adalah kolaborasi. Kalau kolaborasi itu sama-sama menang, sama-sama berkarya, sama-sama sukses. Jadi nggak ada yang dikalahkan semuanya. Apakah kita senang misalkan bahasanya itu berbahagia di atas penderitaan orang lain kan? Oke, berikutnya disiplin positif dan motivasi. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi memang benar yang bisa disampaikan oleh Ki Hajar ini. Ini saya alami Bapak Ibu. Kemarin surat izin penelitian saya terkait dengan implementasi fungsi belajar itu terbit bulan Maret. Ada waktu bulan Maret sampai Mei untuk saya melakukan penelitian itu. Harusnya Mei ini sudah selesai. Ternyata nyantai-nyantai. Nah, nyantai-nyantai. Saya tidak selesaikan bab 4 dan bab 5 itu, saya nyantai-nyantai. Ternyata teman-teman satu persatu sudah mulai seminar hasil. Akhirnya ketika saya diundang kemarin menghadiri ujian promosi doktor oleh teman saya kepala sekolah di Samarinda di Unmul itu, dari situ saya akhirnya muncul motivasi. Setelah melihat dia presentasi disertasinya itu, terus aku kapan gitu kan? Akhirnya saya kejar ini Bapak Ibu sekalian. Saya kejar ya walaupun agak terlambat. Mudah-mudahan hari ini juga terkejar. Kalau hari ini terkejar, insya Allah bulan Juli saya yudisium. Nah, kalau nggak terkejar berarti ikut gelombang berikutnya. Jadi memang kebiasaan orang Indonesia, terutama saya gitu kan, pakai ilmu POK, the power of kepepet. Karena ternyata bab 4 dan bab 5 kalau kita sudah kerjakan, kemarin saya kerjakan sama Arman itu cuma 2 hari selesai. Jadi pembahasan di bab 4 dan bab 5 2 hari selesai. Dan waktu selama ini ngapain aja, halo gitu. Jadi ternyata itu perlu juga kita mau motivasi dari eksternal. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya harap Bapak Ibu yang masih bersemangat ini bisa melanjutkan studinya nanti. Ya. Kenapa? Jangan di Kaltim ini sementara ini banyak beasiswa. Jujur saya kemarin dapat beasiswa Kaltim Centas itu kan 15 juta. Karena UKT saya cuma 5 juta ya. Jadi kalau UKT-nya 10 juta, saya dapatnya kemungkinannya sekitar 30 juta. Ya, jadi saya siapkan semuanya termasuk bahan presentasi. Alhamdulillah malam tadi clear semua. Jadi saya revisi semuanya termasuk yang kata-kata tipu juga insya Allah clear lah. Jadi kalau sudah dapat suratnya dengan hasil, insya Allah langsung tinggal maju aja. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Ini penting ya. Kenapa ya? Karena berawal dari ini tidak disiplin kan itu, tidak disiplin. Terlalu banyak melakukan gerakan tambahan. Untung nggak di PPK, kalau PPK mungkin tambah kacau. Baik Bapak Ibu, kemudian berikutnya review konsep disiplin positif dan motivasi. Pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Dengan kata lain,
Seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dari sini saya ingin tanya dulu. Coba berikan contoh Bapak Ibu. Salah satu nilai kebajikan universal itu seperti apa? Artinya kebajikan universal itu kebajikan yang kita lakukan di Indonesia itu diterima juga di tempat lain. Contohnya apa? Nilai kebaikan apa yang apabila kita lakukan juga bisa diterima di tempat lain. Nah, walaupun pasti ada juga yang melanggar itu. Contohnya apa? Apa? Pak Jum. Nilai kebaikan apa yang bisa diterima? Apa contohnya? Contohnya apa? Artinya ketika itu dilakukan, misalkan kemerdekaan itu universal enggak? Ada nggak orang yang nggak mau merdeka? Ya. Oke. Jadi kemerdekaan itu adalah nilai kebajikan universal. Terus apa lagi? Misalkan apa lagi? Bapak Ibu? Menghargai, antar umat beragama, jadi saling menghargai itu kebajikan universal. Tolong menolong itu juga kebajikan universal. Walaupun ternyata di banyak tempat juga banyak orang yang melakukan contoh. Kemerdekaan itu adalah nilai kebajikan universal. Tetapi ada juga sekelompok orang itu justru yang tidak mengindahkan itu ya. Nah, contohnya tetapi yang dilakukan bangsa Israel misalkan yang kepada Palestina yang merdeka, ya kan? Tapi versi bangsa Israel tapi kan tidak berlaku itu gitu ya kan? Jadi artinya kebajikan universal dan kebajikan yang bisa diterima oleh mayoritas umat manusia ya. Jadi walaupun masih ada sekelompok orang yang tidak mengindahkan itu. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Ya, mau yang saya sampaikan tadi, mau dipuji ya bono, enggak ya bono kan? Karena kita ini melakukan sesuatu itu karena motivasi dalam diri kita gitu. Jadi enggak karena ingin PNS-nya dinilai di atas ekspektasi dan gitu. Bukan seperti itu, tapi dilakukan itu memang ya kita ingin lakukan itu gitu. Kita menganggap bahwa itu sebuah nilai kebajikan, maka kita lakukan itu. Ya, alhamdulillah saya lihat di 018 ini itu sudah mengalir, sudah berjalan ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Artinya melakukan itu ya memang saya ingin melakukan itu gitu ya. Jadi contoh misalnya, sebenarnya kewajiban utama Bapak Ibu ini kalau secara tertulis itu kan mengajar, kan terkait dengan anak-anak. Tapi saya melihatkan di sini kan, ya yang penting itu untuk kepentingan sekolahan, ya sudah gitu kan. Jadi kemarin bagaimana kita sukses melaksanakan kegiatan 2 hari itu kan karena Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kalau enggak kan pasti mungkin ya ketika yang lain sibuk, misalkan anak kan mungkin kita berdua aja kan. Alah, kan sungguhnya kan setiap kebaikan itu pasti akan menemukan jalannya. Ini saya buat status itu. Setiap kebaikan pasti akan menemukan jalannya dengan atau tanpa kita. Yakin saja, ya kan? Nah, setiap dari kebaikan itu pasti akan menemukan jalannya. Jadi itu Bapak Ibu mau kayak kemarin kalau misalkan Bapak Ibu punya ini kan waktu perpisahan, kok kenapa berpisah? Terus kemudian untuk memotivasi diri kita. Saya kemarin kan ketika menulis tesis saya itu kan harus ngobrol yang lain bukan orang jaga itu. Siapa yang membunuh maka dia akan berhasil.
Ini berdasarkan pengalaman saya, maka saya bikin moto itu whoever start will right. Jadi ya memang benar, kalau itu tes nggak pernah kita mulai, nggak akan selesai gitu, bahasanya kan gitu. Jadi apapun kita, kalau kita tidak kerjakan ya nggak akan selesai. Jangan pernah bermimpi untuk sampai ke finish kalau ibu tidak pernah memulai, tidak pernah masuk dalam garis kunci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini tadi kan, kalau awalnya dilarang membuang sampah sembarangan menjadi buanglah sampah pada tempatnya dan lain-lain. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, nggak usah bercita-cita yang terlalu melangit sehingga nggak pernah sampai ke bumi. Biasanya kan gitu. Banyak orang kan kadang kayak gitu ya. Pikirannya cita-cita sampai langit, jadi nggak pernah sampai ke bumi ya, karena susah, terlalu tinggi. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi sebenarnya itu ada urutannya ya Bapak Ibu sekalian dalam membuat keyakinan kelas itu. Kemarin, tapi saya lupa. Nah, kemarin itu pas loka 2 itu kan ditanya, dibikinkan sebuah kalimat orang yang acak itu ya, disuruh mengurutkan. Kebetulan ternyata kelompok saya benar. Saya yang menaruh sebenarnya, naruh kelompok yang lain salah. Kelompok saya benar. Sebenarnya hasil diskusi itu nggak sama, tapi yang saya bacakan itu adalah ini saya kemana, yang lain untuk berpanjang, bacakan ternyata malah benar. Jadi urut-urutan ini ya, mendiskusikan peraturan-peraturan kelas yang akan diubah menjadi keyakinan kelas. Di tahap akhir ini seperti ini, di tahap akhir itu melakukan refleksi atau bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau misalkan di kelasnya Bu Suji ini nanti dibuat misalkan ini kan tata tertib ya, tata tertib bisa juga dibuat keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas kan? Oh ya, ini sudah buat yang suci nih. Kita gigit dan melakukan yang terbaik kita, mengucapkan. Nah, termasuk kita saling menghormati. Ini adalah sebuah keyakinan kelas. Jadi ketika ada anak yang kelahi, itu ketika dipanggil, nanti ditanya, misalkan kan keyakinan kelas apa yang dia langgar, begitu. Jadi tidak menjustifikasi anak, tidak mungkin. Tapi keyakinan kelas apa, kalau begitu bagaimana? Kalau sudah ada keyakinan berubah, berikutnya bagaimana? Pasti anak akan tahu kan? Nanti akan di konsep itu akan ada di sekitar itu. Nah, review konsep tentang hukuman, sanksi, dan restitusi. Jadi kalau bahasa kami, kalau peraturan itu kan dibuat dari atasan, dari pimpinan untuk bawakan begitu, top down. Tapi kalau keyakinan kelas itu kan banyak bottom up ya, dari kesepakatan kita itu menjadi sebuah kesepakatan bersama. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang penerapan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Penerapan terhadap suatu pelanggaran bisa dalam bentuk hukuman atau sanksi atau berupa restitusi. Bentuk sanksi untuk lingkungan pendidikan disesuaikan menjadi konsekuensi. Ya. Pemahaman konsekuensi adalah bahwa dalam setiap tindakan atau perbuatan pasti akan berkonsekuensi, baik atau kurang baik. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah,
dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu diskusi atau pengarahan dari pihak guru baik sebelumnya atau sesudahnya. Jadi Bapak Ibu, tapi sebenarnya saya mengamati juga sudah berkurang ya. Kalau dulu kan sering kita ya, anak nggak ngerjakan PR, suruh lari keliling lapangan. Apakah itu menyelesaikan masalah? Ternyata enggak. Karena senang kalau suruh lari jadi jaga-jaga. Tapi cewek-cewek juga kan jaga-jaga lari, tambah senang. Ini kan dulu jadi kan, jadi tidak berdampak positif malah kan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi rupanya pola itu sekarang sudah mulai enggak ada ya. Saya tidak pernah menjumpai. Terakhir menjumpai itu malah jadi momen dia itu. Ngapain anak-anak lari-lari gitu. Kenapa? Tidak menjaga PR. Mungkin juga yang disebut itu masuk bawah yang bendera. Itu kan klasik ya Bapak Ibu. Itu zaman dulu, zaman sekarang jangan pakai istilahnya. Karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi di dalam segitiga studi nanti itu ada ketika anak melakukan kesalahan, maka seorang guru juga bilang wajar. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak juga pernah dulu melakukan kesalahan, gitu kan? Seperti itu. Tapi bagaimana setelah melakukan kesalahan itu menjadi untuk perbaikan. Tapi juga dilihat konteksnya ya. Kan dalam itu kalimat itu kan pernah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya kan? Bapak juga pernah melakukan kesalahan itu. Tapi dilihat konteks masalahnya apa? Kalau misalkan angkot itu masih mungkin kita pernah ya. Tapi kalau sudah kesalahannya itu anak pakai narkoba, pas itu di hadapan anak-anak, bapak juga pernah dulu kan? Jadi kacau, ya kan? Kan lihat konteksnya Bapak Ibu. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, Bapak dulu juga pernah. Ini nggak pernah jadi kan? Ya. Lihat konteks, lihat konteksnya Bapak Ibu. Berikutnya, sementara disiplin dengan bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, pada sanksi atau konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ampikon, jadi panis by reward ini hukuman dan penghargaan. 1993 wawancara SCG di Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku, sesuatu yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi kalau kita sering mengenal itu kalau pimpinan terhadap bawahan itu ada yang disebut dengan reward and punishment, gitu kan? Yang berbuat baik mendapat penghargaan, yang salah mendapat hukuman. Jadi hukuman itu bentuknya juga macam-macam, tidak selalu apa bahasanya hukuman. Kalau hukuman itu kayaknya selalu bentuk dengan sesuatu yang menghukum, jadi membuat di atas dua itu seolah-olah menjadi orang yang paling teraniaya gitu. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ini yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kemudian cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ini adalah kebutuhan dasar. Tapi ada juga kalau di dalam teori Maslow ya, kan ada kebutuhan dasar manusia itu sampai level tertinggi itu aktualisasi kalau nggak salah. Jadi kadang kita heran kan melihat seseorang, contohnya kayak siapa ya, sebut saja nama Isranur misalnya, duitnya sudah banyak, tapi kenapa sih masih nyalon gubernur? Atau kayak Jokowi misalnya, sudah pernah jadi presiden, tapi kenapa sih anaknya disuruh masih jadi wakil? Terus asisten pribadinya dan koleganya disuruh maju di pilkada kan?
itu kan beda-beda ya. Untuk aktualisasi diri sudah. Kan kita mikir ini bisa nanti bokol kan, kok ya yang baru nih, calon gubernur baru nih Pak Budi Mahfud, itu orang kayanya di Kalimantan Timur itu. Dia bisnisnya nggak di daratan, dia bisnisnya di lautan. Ya kan, tankernya banyak. Ya, bukan hanya emas hitam, juga minyak juga dia. Tapi kenapa dia masih lucu jadi gubernur gitu kan? Boleh opo ya kan? Ternyata ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Berikutnya Bapak Ibu review konsep 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Terkadang, ini saya terus sampai verbal. Terkadang hukuman verbal itu lebih lama hilangnya, bahkan bisa mungkin nggak bisa hilang daripada hukuman fisiknya. Saya pernah tuliskan di status WA itu tahun 2005 sampai sekarang berapa tahun? 19 tahun. Saya masih ingat itu. Bukan fisik. Bos saya bilang ke saya itu kata-kata matamu. Gara-gara saya disuruh mengambil barang yang dia yang naruh. Saya suruh ngambil, saya nggak tahu. Ya datang kalau dia yang naruh kan pasti tahu. Lah ini apa? Matamu. Saya masih ingat tahun 2005 kejadian di Kota Bangun di SP1. Jadi itu Bapak Ibu. Ternyata hukuman verbal itu justru daripada kalau kita kecut black itu paling hilang sakitnya kadang-kadang bisa hilang ya kan. Tapi kalau verbal ini kan mancetnya di hati. Susah masalah hati, susah pokoknya. Yang main-main dengan hati. Ya, susah. Jadi itu baik sekalian. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ya, kalau dulu masih ingat dulu ya, di sekolah itu masih ada jalin, ya kan? Saya masih mengalami. Akhirnya penggaris. Yang ternyata Bapak Ibu nggak tahu kenapa. Pas saya pernah jadi ngajar anak-anak pernah tak gebek dulu pakai penggaris. Saya kelas 3 masih ingat, namanya guru saya itu namanya Pak Mur. Pak Mur namanya, guru agama. Memang nggak tahu ya, guru agama rata-rata agak-agak kejam sebenarnya. Yang nggak kejam itu guru agama laki-laki sama guru matematika biasanya. Itu biasanya kejam, saya digebek Pak. Digebek masih ingat sampai sekarang digebek. Lah saya jadi guru kok yang balas geblekan. Makanya jangan geblek. Pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ini biasanya itu lebih bahaya lagi Bapak Ibu. Ini kan maksudnya membuat orang bersalah, menggunakan keheningan untuk orang yang tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya ini adalah kalau saya menyebutnya adalah puncak kemarahan. Ya kan, kalau orang pengalaman keluarga, bilang keluarga itu cuma keluarganya, keluarga nanti dulu pikir dapat keluarga. Ketika kita masih mau ngomel, artinya kita kan masih marahnya masih levelan kan. Tapi kalau sudah diam, tidak mau komunikasi itu adalah puncak kemarahan tertinggi, ya kan? Ibu kalau sudah marah, harus mentok, pokoknya menang kan akhirnya, udah diam, gak masak. Enggak, dan lain-lain. Pokoknya dia mau itu malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu kan, begitu. Jadi ini biasanya lebihan juga Bapak Ibu kalau sudah boleh. Teman, guru pada posisi tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif ya. Ini kejadian kemarin ya Balehan, ya kan? Yang ini kan sebenarnya kita mengubah pola ini teman, namun akan tetap posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif, kan begitu?
ketika orang itu berprasangka ini artinya kan sebenarnya negatif. Ini kemarin kejadian kemarin ya. Jadi ketika orang tua itu nggak paham cara pendekatan, kadang-kadang kan seperti itu, nggak tahu ada masalah pribadi apa dengan kalian. Jadi seperti itu. Jadi kayak ada di TikTok ya, ada di TikTok itu. Ada ketika kita nggak boleh merespon serta diri kita itu dengan respon yang mungkin berlebihan. Kan ada tuh muridnya senang, senyum, terus yang nggak boleh itu gurunya membalas kayak gini, gitu kan? Kan ada di TikTok kan masalahnya. Jadi bagaimana kita memposisikan diri ini ya harus lebih hati-hati, terutama kalau kita menghubungi kontrolnya itu bukan hanya waktu di sekolah, tapi di luar sekolah juga. Kemudian monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Berikutnya manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebenarnya ada di YouTube. Mungkin perlu beberapa posisi. Ini posisi penghukum. Nah, saya main dulu. Nggak usah sebut merek ya, biar kita coba manfaatkan. Kamu deh, pasti terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Salah sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu beli lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus
Iya Bu, saya memang malam bangun tadi, jadi udah berusaha lagi kencang, tetap gak kerja Bu. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bu, Ya sudah sana, nggak usah aksen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? kita harus sekolah dulu Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat tadi. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren. Naren. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa sama orang saya sekarang. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Ada diri sendiri dan orang lain. Setuju. Jadi, apakah Naren yakin prinsip saya menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tinggal rumah menyetel alat saya Bu. Baik, kalau kamu meminta alat di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkannya. Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira makan mulai saat apa nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang ingin dilakukan Naren agar tidak terlambat lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Jadi sudah mulai menerapkan apa yang disebut dengan segitiga restitusi itu tadi. Jadi nanti akan kita bahas di sini. Nah, jadi kita masuk ke segitiga restitusi, Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan ini nanti bisa kita lakukan ya di kelas kita terkait persoalan-persoalan yang Bapak Ibu hadapi terhadap anak-anak kita. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain
atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi ini poinnya Bapak Ibu ya. Kalau hukuman segala itu kan sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Adalah langkah juga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi teori kontrol ini yang pertama menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nanti ada videonya juga kayaknya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan, ya kan? Jadi pernah juga kita lihat video di TikTok, di IG atau di YouTube itu kan ada seorang anak yang sering datang terlambat kan, tapi terus dimarahi sama gurunya, tidak pernah bertanya kenapa dia terlambat. Ternyata kenapa? Ternyata anaknya itu sedang merawat ibunya. Jadi itu yang seharusnya saya ketahui juga ya, tidak langsung menghukum. Udah pokoknya kamu terlambat. Apalagi kalau hukuman itu kita berikan atas dasar ketidaksukaan. Ini yang berkali-kali bukan hanya di sini ya, di tempat lain pun saya sering menyampaikan. Bahkan inilah yang menjadikan persoalan terkait lembagaan yang saya alami beberapa akhir ini ya. Jadi ketika melakukan sesuatu itu berdasarkan suka atau tidak suka, itu kan repot. Kita tidak bisa bertindak secara profesional dan proporsional. Misalkan nih, kalau kita sudah tidak suka dengan seseorang, mau dia baik atau buruk, pasti yang muncul akan tetap buruk. Ini yang nggak boleh, ya kan? Jangan sampai karena ketidaksukaan kita jika kita melakukan anak kita itu secara tidak adil, kan begitu. Kan kadang ada, ya kita tahu lah si A, misalkan si A ini biasanya melakukan kesalahan lah. Ibunya sering protes, misalnya. Ketika ada persoalan yang melibatkan si A, sudah langsung pokoknya si A ini pasti, ya kan? Terus jangan sampai juga nanti gini. Ya, kita sebagai guru kelas nih, karena ketidaksukaan kita sudah tahu anak ini nanti tidak akan ikhlas, ya kan? Jadi belum ulangan kita sudah bisa memastikan bahwa ini anak nanti tidak akan ikhlas. Karena yang beberapa alasan, karena kita tidak suka dia sering terlambat, jadi seperti itu. Nah, ini konsepnya Bapak Ibu ya, kalau terkait ketika restitusi. Yang pertama tadi menanyakan validasi. Yang pertama itu menstabilkan identitas dulu. Tadi yang dilakukan itu tadi. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi ini menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kan kalimat pertama dalam segala restitusi seperti ini. Tapi seperti yang saya sebutkan di awal tadi, lihat permasalahannya apa, ya kan? Kalau anak pakai ngepil, ngobrol, misalkan, terus setiap orang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, Bapak Ibu juga pernah melakukan ini, misalnya kan? Ini kan salah. Ini yang tahap pertama. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi ditanyakan, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Ini kan ditanya dulu. Seperti ketika anak memecahkan pot atau memecahkan galon misalkan. Jadi jangan langsung pasti itu salah, tapi kan ditanyakan dulu. Bisa jadi ketika berguru dengan temannya didorong terjatuh, dia tidak ada kesengajaan di situ kan. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Artinya ya setelah dia menjelaskan alasan kenapa melakukan kesalahan itu ditanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi keyakinan apa? Tadi sudah disebutkan ya, termasuk dia menghargai diri sendiri dan orang lain, kan? Nah, itu yang dia langgar. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa?
Jadi ini sehingga anak itu tidak, yang diberikan tidak lagi hanya hukuman gitu loh. Karena ternyata ya memang banyak kesalahan yang sudah kita lakukan bersama saya gitu. Tapi itu diingat. Jadi, sampai adiknya Hema itu siapa namanya ya? Ada Hema Mundrika itu ya. Siapa namanya itu? Adiknya Hema itu. Hema Mundrika. Adiknya siapa namanya? Ada nggak? Ya pokoknya di Pak Darto masuk ya kan, dia belum lagi. Dia pernah ikut tanda saksi juga. Ketemu saya dia ingat apa? Pernah tak pakai tebu? Karena dia mencuri tebu di Pak Witoyo itu kan dulu kan. Nah ingat nih, tangannya tadi ada bebek pakai tebunya itu. Dia mencuri kan? Ya memang salah nyuri, tapi kan tindakan saya juga salah. Jadi dia ingat, tapi nggak apa-apa supaya diingat. Jadi ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi berikutnya kita akan melakukan diskusi studi kasus ya. Nah, jadi gini aja Bapak Ibu untuk diskusi. Baik Bapak Ibu, setelah kita bentuk kelompok, maka tugas setiap kelompok adalah kita nanti akan mempelajari beberapa kasus yang disediakan, mungkin nanti ada di YouTube ya. Kemudian lakukan analisis mendalam terhadap kasus-kasus yang disediakan dan jawablah pertanyaan-pertanyaan di tiap kasus yang disajikan. Jadi nanti akan saya bagikan link video kasus. Ya, nanti kita akan menganalisis terhadap kasus-kasus itu. Oke, silakan Bapak Ibu. Refleksi penutupan. Mungkin untuk refleksi ini dimulai dari siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Indonesia. Saya akan memberikan refleksi dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Widianto tadi tentang segitiga resolusi, mungkin seperti itu. Jadi dalam materi tadi yang saya tangkap, saya amat sangat menambah ilmu. Ya, saya sebagai pengajar, pendidik amat sangat mendapat ilmu yang sangat bermanfaat, terutama yaitu dalam tadi penampilan video YouTube, mungkin tentang dalam pembelajaran kita dalam kelas kita memberi hukuman kepada anak.
Jadi ternyata saya bisa menilai diri saya sendiri, ternyata saya salah. Dan saya sudah mendapat ilmu dari Bapak Mama ini tadi. Terima kasih sekali. Mungkin saya kedepannya akan merubah cara mendidik, cara mengajar, terutama dalam hal memberi hukuman kepada anak dengan cara menerapkan keyakinan kelas atau segitiga restitusi dalam pembelajaran saya di kelas. Mungkin itu saja refleksi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan untuk Bu Seri. Baik Bapak Ibu sekalian, beberapa kegiatan sudah kita lakukan. Nah, ini biasanya kata-kata ini ketika ada tulisan seperti ini kita berbahagia sekali kan. Ketika kita bimtek seminar, ketika sudah muncul gambar yang seperti ini, kita senang ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya mungkin bisa kembali bisa kita terapkan sehingga ada yang disebut dengan pendidikan atau belajar yang berpusat kepada murid itu bisa kita lakukan sehingga menjadikan perbaikan kita di dalam proses belajar dan mengajar. Sekian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas penyampaian atau pemaparan materi pada hari ini. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan materi diseminasi budaya positif. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nano dapat kita jadikan motivasi atau pembelajaran kita dalam mendidik, membimbing, membersamai siswa-siswa kita untuk kita jadikan siswa yang berkarakter. Untuk itu mungkin kita akhiri dulu sampai di sini. Ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, ini sudah selesai.